Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya Rici Arya Hidayatullah. Saya Melatati Anggini. Saya Nadila Rosa Fitri. Jadi pada video kali ini kami akan membahas proses terjadinya siklus asam sitrat. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Prosedur proyek. 1. Baca dan pahami materi tentang proses siklus asam sitrat. 2. Telaah untuk kepentingan apa adanya siklus asam sitrat dan prosesnya. 3. Cari bagaimana tahapan proses yang terjadi pada organisme hidup. 4. Buatlah dan edit video semenarik mungkin. Bahan atau objek yang digunakan. Adapun objek atau sampel yang kami gunakan pada video kali ini adalah handphone untuk merekam dan mengedit video, aplikasi untuk edit video, dan yang terakhir gambar terkait materi reaksi pada proses siklus asam sitrat. Materi singkat. Respirasi sel terjadi dalam 3 tahap utama. Tahap yang pertama, molekul bahan bakar glukosa, asam lemak, dan beberapa asam amino dioksidasi untuk menghasilkan fragmen 2 karbon dalam bentuk gugus asetil dari asetil koenzim A atau yang biasa kita kenal asetil-CoA. Pada tahap kedua, gugus asetil dimasukkan ke dalam siklus asam sitrat yang secara enzimatis mengoksidasinya menjadi CO2 atau karbon dioksida. Energi yang dilepaskan disimpan dalam pembawa elektron reduksi NADH dan FADH2. Pada tahap ketiga respirasi, koenzim ini sendiri teroksidasi, melepaskan proton atau ion H+ dan elektron. Elektron ditransfer ke O2 akseptor elektron terakhir melalui rantai molekul pembawa elektron yang dikenal sebagai rantai pernapasan. Selama transfer elektron, sejumlah besar energi yang dilepaskan disimpan dalam bentuk ATP melalui proses yang disebut fosforilasi oksidatif secara garis besar. Respirasi sel melibatkan proses-proses yang disebut glikolisis, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Reaksi siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, gugus asetil 2 karbon dari asetil-CoA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksaloasetat atau OAA. Selanjutnya 2 molekul karbon dioksida dibebaskan. Pada tahap yang kedua, oksaloasetat atau OAA diregenerasi, sehingga dapat bereaksi dengan asetil-CoA yang lain. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen, kompleks multienzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim berikutnya dalam jalur tersebut. Pembahasan. Adapun mekanisme reaksi dari siklus asam sitrat akan dijelaskan sebagai berikut. Reaksi yang pertama yaitu kondensasi Claisen, yaitu proses di mana gugus metil asetil CoA diubah menjadi metilen dalam sitrat. Dalam reaksi ini, enzim sitrat sintase menghilangkan proton dari gugus metil asetil CoA. Dengan demikian, mengubahnya menjadi enol. Enol selanjutnya menyerang karbon-karbonil C2 dari oksaloasetat. Produk sitroil-CoA dengan cepat terhidrolisis untuk membentuk sitrat dan CoA-SH. Adapun struktur dari tahap pertama ini dapat dilihat pada gambar berikut. Tahap yang kedua atau reaksi yang kedua yaitu sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. Pada tahap ini terjadi reaksi dehidrasi dan rehidrasi di mana gugus OH sitrat direposisi dalam isositrat untuk mengatur dekarboksilasi pada langkah berikutnya. Dapat dilihat pada gambar yang tertera bagaimana reaksi yang kedua ini berlangsung. Langkah yang ketiga yaitu isositrat dioksidasi menjadi alpha ketoglutarat dan CO2. Dekarboksilasi oksidatif dari isositrat yang dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase. Gugus OH teroksidasi menjadi karbonil yang selanjutnya memfasilitasi dekarboksilasi dengan menstabilkan karbanion yang terbentuk pada karbon yang berdekatan. Dapat dilihat pada gambar yang tertera bagaimana reaksi pada tahap ketiga ini berlangsung. Tahap yang keempat atau reaksi yang keempat yaitu alpha ketoglutarat dioksidasi membentuk molekul kedua masing-masing NADH dan CO2. Konversi alpha ketoglutarat menjadi suksinil CoA dikatalisis oleh aktivitas enzim alpha ketoglutarat dehidrogenase kompleks.
alpha-ketoglutarat dehidrogenase, dihidrolipoil transuksinilase, dan dihidrolipoil dehidrogenase. Reaksi pada tahap keempat ini dapat dilihat pada gambar yang tertera. Reaksi yang kelima atau tahap yang kelima yaitu pembelahan suksinil-CoA digabungkan ke fosforilasi tingkat substrat, pemutusan ikatan energi tinggi suksinil-CoA untuk membentuk suksinat merupakan reaksi reversibel yang dikatalisis oleh suksinil-CoA sintase. Juga disebut suksinat tiokinase. Dapat dilihat pada gambar bagaimana reaksi pada tahap kelima berlangsung. Reaksi pada tahap keenam yaitu molekul 4 karbon suksinat dioksidasi untuk membentuk fumarat dan FADH2. Suksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi reversibel suksinat untuk membentuk fumarat. Adapun reaksi pada tahap keenam ini dapat dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya pada reaksi yang ketujuh yaitu fumarat terhidrasi. Fumarat diubah menjadi L-malat dalam reaksi hidrasi stereospesifik reversibel yang dikatalisis oleh fumarase atau juga disebut sebagai fumarat hidratase. Dapat kita lihat pada gambar yang tertera bagaimana reaksi pada tahap ketujuh ini berlangsung. Dan reaksi yang terjadi pada tahap yang terakhir yaitu malat dioksidasi untuk membentuk oksaloasetat dan juga NADH ketiga. Akhirnya, oksaloasetat diregenerasi dengan oksida L-malat oleh malat dehidrogenase. Tahapan pada rangkaian reaksi yang ke-8 ini dapat dilihat pada gambar yang tertera. Kesimpulan. Secara garis besar, respirasi sel melibatkan proses-proses yang disebut dengan glikolisis, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Pada tahap kedua respirasi sel inilah siklus asam sitrat terjadi. Siklus ini terjadi dalam 8 reaksi yang dimulai dengan kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.